Om Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian obligasi. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu pertama, saya sendiri Kadek Elin Purnamasari NPM 075. Kemudian teman saya Kadek Selina Indah Pitaloka NPM 057 dan Ninyoman Sri Mulyani NPM 058 dan Putra Sastra NPM 094. Pengertian obligasi. Menurut Jogianto, pengertian obligasi adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Menurut Frank J. Fabozzi, obligasi adalah salah satu jenis utang atau surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi adalah berupa tingkat bunga yang akan dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Pengertian obligasi. Jadi, pengertian obligasi secara umum adalah obligasi merupakan suatu surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang bisa terjual kembali. Obligasi berisikan janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi adalah salah satu investasi efek pendapatan tetap yang memiliki tujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari teman saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi ditentukan melalui kontrak perjanjian. Jenis-jenis obligasi yaitu yang pertama, berdasarkan penerbit obligasi, terbagi menjadi 3, yaitu obligasi pemerintah, obligasi perusahaan milik negara, dan obligasi perusahaan swasta. Yang kedua, yaitu berdasarkan sistem pembayaran bunga. Ada 2, yaitu obligasi kupon dan obligasi tanpa kupon. Yang ketiga, yaitu berdasarkan tingkat bunganya. Ada 3, yaitu obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga mengambang, dan obligasi dengan bunga campuran. Yang keempat, berdasarkan jaminannya. Ada 5. Yang pertama yaitu kolateral, yang kedua debentur, yang ketiga subordinate debentur, dan yang keempat obligasi pendapatan, dan yang kelima obligasi hipotek. Yang kelima dari segi tempat penerbitannya, yaitu obligasi domestik dan obligasi asing. Yang keenam, dari segi pemeringkat, ada grade bond dan non-grade bond. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berdasarkan call factor, yang A, freely callable bond, B, non-callable bond, C, deferred callable bond. 8. Berdasarkan segi konvers, yang A, obligasi konversi atau tukar, B, obligasi non-konversi. 9. Dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, yang A, konversional bond, B, syariah bond. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ada penilaian obligasi. Nilai intrinsik suatu obligasi akan sama dengan nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dari obligasi tersebut. Jadi, sesuai dengan prinsip perhitungan nilai sekarang, nilai atau harga obligasi bisa diketahui dengan mendiskontokan semua aliran kas yang berasal dari pembayaran kupon obligasi, ditambah pelunasan obligasi sebesar nilai yang akan diterima pada saat jatuh tempo dengan yield yang disyaratkan investor. Terdapat hubungan baik antara kualitas obligasi yang diterbitkan dengan pendapatannya. Obligasi yang kualitasnya rendah mempunyai penghasilan yang lebih tinggi daripada obligasi yang kualitasnya lebih tinggi.
Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama ada suku bunga acuan. Jika suku bunga acuan turun, maka harga obligasi naik, sehingga yield obligasi turun. Dan begitu juga sebaliknya. Bila suku bunga acuan naik, maka harga obligasi turun, sehingga yield obligasi naik. Yang kedua yaitu ada tenor obligasi. Tenor adalah masa berlaku obligasi hingga jatuh tempo. Jika sudah jatuh tempo, maka modal akan dikembalikan. Jika semakin panjang tenor obligasi, maka semakin volatile harganya karena sensitif terhadap perubahan suku bunga. Contohnya seperti obligasi tenor 10, 20, dan 50 tahun. Yang ketiga yaitu ada dana asing. Dana asing masih mendominasi pasar modal Indonesia, sehingga jika mereka memindahkan dananya dari Indonesia ke luar negeri, maka harga obligasi bisa turun. Bila suku bunga naik, maka dana asing akan pindah dari Indonesia ke Amerika Serikat sehingga rupiah melemah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.